Serat ulem ini adalah bentuknya ulem. Ulem itu bukan suatu pemaksaan, tapi suatu kesadaran. Karena fungsi dari serat ulem ini adalah kesadaran, bukan pemaksaan. Di sini yang ditonjolkan adalah rasa persaudaraan. Nah, saat ini di masyarakat ini juga sudah mulai berkembang tidak lagi serat ulem, tapi pemaksaan dengan berbagai istilah. Jadi orang ditonjok gitu, akhirnya mau tidak mau kan harus datang terus membawa amplop gitu. Ini sudah bukan lagi tradisi Jawa kalau pemaksaan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, selama pandemi kurang lebih 2 tahun plus 1 tahun masa new normal, tapi belum betul-betul normal. Aktivitas masyarakat itu dibatasi oleh pemerintah, khususnya aktivitas masyarakat yang punya hajat atau tasakuran atau punya gawi, entah itu orang upacara perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya, itu dibatasi, dilarang oleh pemerintah selama masa pandemi. Setelah benar-benar normal dan pemerintah memberikan keleluasaan pada masyarakat, ini saya lihat sangat luar biasa antusias masyarakat, di mana-mana orang punya gawi, melakukan berbagai prosesi upacara-upacara dalam kemasyarakatan, terutama yaitu perkawinan. Nah, ketika kita bicara tentang orang punya gawi, ini tentunya tidak terlepas dari tata cara woro-woro atau pengumuman atau pemberitahuan kepada publik kalau seseorang tadi mau punya gawe. Nah, ketika kita bicara itu, kita juga merasa sangat prihatin karena saat ini ada tradisi Jawa yang sudah bisa dibilang itu hilang atau langka, yaitu tentang tradisi serat ulem yang semakin langka. Sehingga tradisi ini bisa dikatakan langka atau bahkan hilang. Karena itu kita akan bahas hal ini supaya masyarakat, terutama generasi muda itu menjadi paham bagaimana sih tradisi Jawa pada masa dulu tentang prosesi pra orang punya gawi, terutama dalam masalah woro-woro atau pemberitahuan kepada publik kalau seseorang mau punya gawi. Nah, kita akan bahas juga di tema ini tentang serat ulem yang semakin langka dan juga bagaimana sih sebenarnya trapsilaning ulem-ulem, atau bagaimana sih tata krama orang memberikan serat ulem. Nah, ini Mas Anton, Mas Hadi, Mas Anwar
mau memberikan masukan atau pertanyaan, ya, kita persilahkan untuk mewakili para pemirsa. Siapa dulu? Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Memang pada zaman sekarang kan undangan atau serat ulem itu memang sudah bahasanya beda dengan yang dulu. Nah, ingin saya pertanyakan itu pada zaman kerajaan dulu kalau orang menikah itu apa pakai serat ulem apa cuma di woro-woro ke rumahnya satu demi satu gitu. Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anwar mau tanyakan? Ya. Mas Anton? Saya masih belum paham arti dari serat ulem itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Pada zaman dulu, ketika seseorang mau punya gawe, ini bagaimana kita mau memberitahukan kepada publik, pada orang lain, kalau kita mau punya gawe. Nah, kalau pada masa dahulu, ini ketika orang mau punya gawe, ini biasanya sepasar atau 5 hari sebelum hari H. Ini orang memasang blek KTP, terus sorenya mukul kentongan. Lah tetangga satu dusun itu ngumpul. Nah ini sebelum itu. Nah ini coba akan kita bahas sebelum sebelumnya itu lagi, supaya masyarakat menjadi paham. Ketika orang mau punya gawe, apalagi mau upacara perkawinan putra putrinya, ini sesuatu yang sangat sakral. Sehingga kalau masyarakat Jawa pada waktu itu kalau mau mengawinkan putra putrinya, ini kan mencari hari itu kan lewat proses yang sangat luar biasa, sangat sakral. Sehingga ketika seseorang mau punya gawe, ya, ngerabekne putrane, malah empolokromo putrane, itu bahkan kadangkala itu bisa 1 tahun sebelumnya itu sudah ditentukan hari hanya, dihitung jelimet untuk mencari hari baik. Nah itu otomatis nanti ini akan terjadi tutur tinular. Kalau si A tadi mau ngerabekne putranya tanggal sekian bulan sekian. Nah pada zaman dahulu itu yang dihafal adalah tanggal dan bulan Jawa, bukan bulan Masehi. Sehingga terjadi akhirnya tutur tinular. Jadi mbok woro sinambul sinambi woro, mbok bakul sinambi woro, dari mulut ke mulut, ya. Mbok bakul sinambi woro. Jadi woro itu kan berita, dibawa oleh mbok bakul, jadi omong-omong cerita. Sehingga kadangkala 1 tahun sebelum hari H itu masyarakat sudah tahu kalau si A mau punya gawe. Karena di dalam masyarakat Jawa ketika ada salah satu warganya itu mau punya gawe mantu, ini kan semuanya gotong royong pada zaman dulu. Jadi gotong royong itu mulai dari teropnya. Pada zaman dulu terop ini gotong royong. Dengan cara apa? Menganyam daun kelapa. Jadi dulu ndak ada sewa terop tuh ndak ada. Semuanya gotong royong. Terus meja kursi ini juga gotong royong silian. Silih-silih. Kalau secara standar normal
saya mamanya mau pinjam sesuatu ke Mas Anwar. Tentunya saya yang pergi ke Mas Anwar mau pinjam, maunya pinjam kursinya Mas Anwar gitu. Tetapi kalau ketika sesuatu tradisi punya gawe, silih-silih itu Mas Anwar dan tetangga-tetangga lain yang membawa kursi meja ke rumah saya, gotong royong. Jadi kalau kita mau kembali ke ajaran leluhur Jawa, terus mau punya gawe, ini malah sebenarnya biayanya sangat minim. Karena semua dikerjakan secara gotong royong. Terop nggak nyewa, meja kursi nggak nyewa, gotong royong. Ini yang dari pihak laki-laki, yang dari pihak ibu-ibu apa? Biasanya ada yang bawa beras biasa, beras pulut, terus juga bawa sayuran, ya, bawa gula, gotong royong. Nah, karena masyarakat sudah paham kalau si A mau punya gawe tanggal sekian, bulan sekian, itu biasanya sepasar sebelum punya gawe. Ini ada yang sudah ditugaskan dalam masyarakat itu si A. Tugasnya apa? Nutuk kentongan, mukul kentongan, woro-woro. Kentongan ini kan woro-woro. Ilmu komunikasi woro-woro. Kalau misalnya terus tetangga ngumpul di situ dibahas pembentukan panitia. Jadi dalam tradisi Jawa itu punya gawe membentuk panitia itu udah biasa dulu tuh. Jadi pembentukan panitia itu bukan baru-baru ini. Seingat saya mulai saya kecil, SD kelas 1 saya itu sudah ada di desa saya. Jadi sepasar sebelum seseorang punya gawe itu semua masyarakat tetangga itu kumpul. Dan ini bagi orang yang tidak mau kumpul itu ada sanksi sosial. Apa itu sanksi sosialnya? Itu nanti kalau dia punya gawe, bisa-bisa tetangganya nggak ada yang mau datang. Ini sanksi sosial. Sehingga akhirnya semuanya datang. Datang melean pada malam harinya. Di situ dibentuk panitia. Si A bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini ya. Termasuk pembagian serat ulam. Nah, dulu kalau orang punya gawe secara trapsilaning ulam-ulam atau tata keramanya ulam-ulam, ini yang paling utama adalah yang punya gawe ya, ini datang langsung kepada yang diundang tadi. Ini trapsilaning ulam-ulam yang paling utama. Jadi kita datang langsung. Tetapi karena saudara itu banyak, sedang waktu itu terbatas, kan tidak mungkin yang punya gawe tadi mendatangi satu persatu. Nah, kalau undangannya 500 orang, kan nggak mungkin datang satu persatu. Sehingga yang kedua, trapsilaning ulam-ulam itu adalah wakil. Jadi utusan, wakil. Contoh kemarin saya nyebar serat ulam-ulam ke daerah Tumpang. Ini saya wakil. Ke Mas Hadi kemarin saya minta tolong. Ini yang kedua. Nah, wakil ini, utusan ini juga ada dua jenis. Ada yang wakil itu menyebarkan serat ulam, ada yang tidak, tapi langsung atur-atur. Nah, yang ketiga ini adalah undangan ya pakai serat ulam tadi. Sehingga kalau ada orang yang tidak paham tentang tata krama trapsilaning ulam-ulam, kita udah datang. Contoh maunya
saya datang, saya mau punya gawe gitu. Terus saya datang ke seseorang, taruhlah namanya contohnya ini Mas Anwar, sebagai contoh gini, saya datang ke rumahnya Mas Anwar. Nah, ketika saya datang ke Mas Anwar tadi, karena kan sudah langsung atur-atur ke Mas Anwar, ini tidak lagi kita tinggali serat ulem, karena sudah dilunggui coro Jawane. Tapi ada juga orang yang tidak paham terapsilaning ulem-ulem. Terus saya ke Mas Anwar atur-atur, tapi tidak saya tinggali undangan. Nah, bagi yang nggak paham terapsilaning ulem-ulem, kadang-kadang, wah, iko Pak Trimo digawe, saya nggak diundangi, saya nggak dikasih undangan. Nah, berarti dia tidak paham tentang terapsilaning ulem-ulem. Padahal seseorang yang punya gawe datang itu suatu yang istimewa, yang utama malahan. Kalau serat ulem itu malah yang nomor 3. Ya, jadi sepasar tadi tetangga ngumpul itu dibagi dibentuk panitia. Nah, saat ini saya lihat jarang orang mau punya gawe membentuk panitia. Saya punya gawe di rumah saya ini sudah 3 kali. Kita bentuk panitia. Itu nggak jalan. Ya jalan tapi tidak maksimal. Karena tradisi Jawa sudah mulai hilang. Sehingga kalau yang keempat ini saya punya gawe, saya tidak membentuk panitia resmi, tapi langsung job is description. Mas Hadi sebagai ini, Mas Puji sebagai ini, saya langsung job description. Langsung pembagian tugas. Ini pembentukan panitia secara tidak resmi. Sehingga tradisi Jawa memang banyak kemunduran saat ini. Kegotong royongan hilang, ya. Mau punya gawe tidak membentuk panitia. Sehingga kalau kita lihat secara umum, banyak sekali masyarakat itu kalau punya gawe itu tidak rapi, tidak tumoto, semerawut. Ini saya lihat di beberapa tempat kalau saya dapat undangan tuh saya lihat selalu semerawut acaranya. Yang tertata itu rata-rata di kalangan elit karena dia punya duit. Padahal kalau kita mau memakai tradisi Jawa yang benar pada masa lalu, semuanya tidak harus duit. Semuanya gotong royong. Tapi kalau saat ini kan tidak. Yang tumoto itu hanya orang-orang elit karena dia punya duit, bisa bayar. Tapi kalau kita kembali ke tradisi Jawa, tidak harus pakai duit. Tapi gotong royong. Gantian, bahkan di situ ada sanksi sosial. Kalau umpamanya satu desa ada yang punya gawe, kita nggak datang, kita nggak terlibat dalam kepanitiaan, itu kan nanti ada sanksi sosial. Kalau nanti kita punya gawe, bisa jadi tetangga itu nggak mau datang. Nah, ketika adanya serat ulem, di awal kita katakan bahasanya semakin langkanya serat ulem. Karena kalau saya lihat, ini nanti biar Mas Puji nanti diambil gambarnya ya. Sebagai contoh ini, saya kemarin dapat undangan. Ini sudah tidak lagi ada serat ulem. Tidak ada serat ulem. Ini sudah tulisannya wedding invitation. Ya. Atau kadang-kadang tulisannya undangan, bukan serat ulem. Kalau tradisi Jawa itu kan serat ulem. Saya kemarin dapat undangan itu ya undangan. Tadi saya mau cari untuk sajikan contoh kok sudah dibuang ke sampah nampaknya. Jadi undangan, bukan serat ulem. Terus yang terakhir saya dapat
undangan acaranya tanggal 18 Mei besok. Ini wedding invitation. Ini sudah tidak lagi serat ulem. Nah, biasanya kalau saat ini kita ini orang Jawa, tapi ciri-ciri Jawa sudah hilang. Kita mau punya gawe tidak lagi membuat serat ulem tapi undangan. Terus ada yang wedding invitation. Nah, terus ketika kita buka, yang muncul ini ciri khas Arab. Ciri khas Arab, ya. Atau kalau bukan ciri khas Arab, ini adalah ciri khas Israel. Saya tidak perlu menyebut rinci ya. Saya yakin pemirsa sudah paham yang saya maksudkan. Sehingga ketika ada undangan kita buka itu di dalamnya itu ini nuansa Arab. Kalau enggak nuansa Arab, nuansa Israel. Loh, kita ini orang Jawa loh. Kok nuansa Jawanya hilang? Mulai depan tidak lagi serat ulem tapi undangan atau wedding invitation. Setelah dibuka ini kalau enggak nuansa Arab, nuansa Israel. Nuansa Jawanya hilang. Ini mudah-mudahan nanti akan ditata oleh Mas Puji. Semoga bisa menjadi contoh para pemirsa. Saya mencoba membuat serat ulem, sehingga saya punya gawe sudah 4 kali itu selalu membuat serat ulem. Ini serat ulem. Ya. Serat ulem ini adalah bentuknya ulem. Ulem itu bukan suatu pemaksaan, tapi suatu kesadaran. Karena fungsi dari serat ulem ini adalah kesadaran, bukan pemaksaan. Di sini yang ditonjolkan adalah rasa persaudaraan. Nah, saat ini di masyarakat ini juga sudah mulai berkembang tidak lagi serat ulem, tapi pemaksaan. Dengan berbagai istilah. Jadi orang ditonjok gitu. Akhirnya mau enggak mau kan harus datang terus bawa amplop gitu. Ini sudah bukan lagi tradisi Jawa kalau pemaksaan. Seharusnya serat ulem, dan ini adalah munculnya kesadaran. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan serat ulem ya dia akan datang, tapi dengan kesadaran, bukan dengan rasa terpaksa karena ditonjok. Apalagi dengan tradisi seperti hutang piutang. Ada ini di masyarakat berkembang. Sebagai contoh mamanya ini saya mau punya gawe. Mas Hadi ini kesepakatan nyumbang saya uang 10 juta sebagai contoh. Nah, ketika Mas Hadi itu punya gawe, saya harus mengembalikan uang 10 juta atau kadang-kala bentuk barang. Sebagai contoh Mas Hadi, saya punya gawe ini nyumbang gula 1 ton sebagai contoh gitu. Dan ini bertradisi menjadi seperti hutang piutang. Sehingga ketika Mas Hadi punya gawe, saya harus mengembalikan uang 10 juta tadi atau gula 1 ton. Ini juga bukan tradisi Jawa. Kenapa? Mas Hadi itu punya gawe 5 tahun atau 10 tahun lagi. Pas Mas Hadi itu punya gawe, posisi saya, ekonomi saya sedang jatuh sebagai contoh. Tapi karena ini berproses seperti hutang piutang, ketika saya tidak mampu mengembalikan uang 10 juta atau gula 1 ton tadi, Mas Hadi itu nagih ke rumah saya. Bahkan ada kasus gara-gara itu sampai terjadi pembunuhan. Karena merasa yang disumbang tadi dianggap tidak mau bayar.
Ini juga bukan tradisi Jawa. Karena tradisi Jawa itu gotong royong, bukan pemaksaan. Sehingga tadi dikatakan serat ulem. Apa makna ulem? Ulem itu santun. Sebagai contoh, kita mendengarkan musik, oh musiknya kok ulem. Ulem itu kan santun, menyentuh hati, kesadaran. Sehingga ketika ada teman kita, saudara kita punya gawe dan kita mendapatkan serat ulem, ya kita datang dengan kesadaran. Bukan dengan pemaksaan. Terus juga tidak terjadi transaksi hutang piutang. Kalau nanti nggak bisa mengembalikan, ditagih. Nggak bisa bayar, dianggapnya nggak mau bayar hutang sampai terjadi pembunuhan. Itu nggak boleh. Ini yang misalnya serat ulem yang semakin langka di saat ini. Sehingga akhirnya menjadikan tradisi Jawa hilang, langka, dan juga rusaknya tatanan Jawa dalam ketika kita ingin punya gawe. Nah, bagaimana serat ulem? Nah, ini nanti biar diambil foto gambarnya oleh Mas Puji ya. Dalam serat ulem tidak harus bernuansa Arab ataupun Israel. Kenapa? Loh, kita bukan orang Arab kok. Kita bukan orang Israel kok. Ini saya kasih contoh aja. Dan para pemirsa bisa ngarang sendiri. Nah, karena ini terkait dengan pernikahan, saya membuatnya ini ada, saya ambil gending. Gegarane wong akrami, dudu bondo dudu rupa. Amung ati pawitane, luput pisan kena pisan. Yen gampang luwih gampang, yen angel kelangkung tan kena tinambak arto. Jadi tidak harus kita tampilkan dalil-dalil dari Arab maupun dari Israel. Wong kita bukan orang Arab, kita bukan orang Israel. Munculkanlah serat ulem, munculkanlah tradisi Jawa. Mula imut praboting sarimbit, toto titi titis, tanggon tatak, lan awas wasis, waspadeng pikukuh, iman teguh kawasa dadya, esuing giri, anyingkur catur goda, tumuju rahayu, pinungger sekar sarkara sinengkalan luhur rasining ji ijab ayuning jagat. Langsung di sini tertulis calon pengantin ya, karena ini tadi kan nuansa orang perkawinan. Terus di bawahnya ada sinartan kanugraning Gusti ingkang akarya gesang mugi tansah jangkung gesang pagesanganan gegayuhan kita sami. Kawula sakeluarga nyuwun rawuh lan pangestu panjenengan sami. Mugi lumuntur ngsih dumateng putra kawula ingkang nglampahi darmaning agesang nambut silaning akrami. Mugi kebak ing kanugrahanipun Gusti. Ini adalah serat ulem yang semakin langka atau bisa dibilang tidak ada. Sudah tidak ada. Karena rata-rata menjadi undangan atau menjadi wedding invitation luarnya, terus dalamnya ketika dibuka itu nuansa Arab atau nuansa Israel. Sementara kita bukan orang Arab, kita juga bukan orang Israel. Kalau kita bicara tentang tuntunan berumah tangga, pitutur-pitutur luhur tentang kita berumah tangga, Jawa sangat banyak sekali. Kita tidak akan kekurangan pitutur luhur. Loh, kalau kita punya sendiri pitutur luhur, kenapa kita harus pinjam milik orang lain? Kenapa kita harus pinjam miliknya orang Arab ataupun orang Israel? Toh kita bukan orang Arab dan kita bukan orang Israel. Ayo kita munculkan kembali serat ulem yang saat ini semakin langka. Kita gunakan milik kita sendiri daripada kita pinjam milik orang lain.
Nah ini ada lagi yang mau ditanyakan ini Mas Anton, Mas Adi. Mas Anton. Ya. Jadi Jawa nggak mengenal bowo. Jadi harus dicatat terus. Kita kalau ada kan harus nyaur gitu. Ada itu Jawanya. Di Jawa. Gitu. Nah di dalam budaya Jawa tadi kan gotong royong ya. Istilahnya, tetapi tidak ada paksaan. Bahkan kalau saya lihat ya saat ini umpamanya sebagai contoh orang buwuh ya, malah 50.000, 100.000 ini sebenarnya malah ringan. Kalau zaman dulu tuh yang saya tahu tuh orang tua saya tuh kalau ada saudara punya gawe tuh bawa beras paling dikit 5 kilo. Nah 5 kilo kalau dihitung uang berapa? Saat ini 1 kilo berapa? 12.000. Nah, berarti 5 kilo berapa? 60.000. Sudah bawa beras, bawa pisang, bawa buah-buahan. Berapa nilainya? Bawa gula, teh. Itu pun kadang-kadang ada duitnya, ada tidak. Ada yang ada di plus uang, ada yang tidak. Tapi gotong royongnya itu dalam bentuk barang. Nah, ketika pas hari hanya buah-buahan kan disuguhkan di meja. Sehingga pada waktu hari H itu orang datang ini benar-benar memberikan doa restu. Datang duduk ya sambil di situ dia sambil makan jajan panganan ya. Dia berdoa, memberi doa restu kepada pengantin. Tidak seperti sekarang. Datang langsung suruh makan. Pas mana? Iyalah. Makan pun sambil berdiri, nggak ada duduknya kadang-kadang. Setelah itu amplop masukkan kotak, pergi. Ini kan sangat pragmatis sekali dan sangat kapitalis sekali. Seolah-olah, bahkan mohon maaf, ada undangan yang lebih vulgar lagi. Di undangan ditulisi, di undangan di sini ditulisi, mohon tidak membawa barang. Itu kan secara kata lain, nggawa duit sing akeh gitu. Ini bukan tradisi Jawa seperti itu. Ini bukan soal nilainya. Kalau bicara soal nilai, loh banyak yang Jawa tadi toh. Tapi kan dengan keikhlasan, dengan ulem. Coba kita hitung tadi. Beras taruhlah 5 kilo, 60.000. Terus buah-buahan maknanya pisang sak tundun, berapa uangnya? Gula, teh. Terus kadang-kadang panganan bawa ceriping, bawa roti gitu. Berapa? Bisa-bisa dinilai itu bisa 200-500 ribu loh. Tapi kan dengan ulem, dengan keikhlasan, kesadaran. Bukan konsep pemaksaan dan juga bukan konsep hutang piutang. Dan tidak berkonsep kapitalis, pragmatis. Datang benar-benar ingin memberikan doa restu kepada pengantin. Jadi tidak ada zaman dulu tuh orang pergi ke jagong nek carane orang Jawa dulu. Kata jagong itu kan ya jagong duduk. Jadi kita datang itu ya duduk di kursi ada terima tamunya, sehingga pada zaman dulu itu kan tadi saya katakan dibentuk panitia. Ketika dibentuk panitia itu ada panitia yang bagian among tamu. Nah, sehingga ketika ada tamu itu jagongi among tamu. Setelah itu dia makan panganan jajan tadi sambil berdoa, betul-betul memberi doa restu. Baru setelah itu baru makan, baru pamitan. Sehingga kalau jagong pada zaman dulu ini minimal 1 jam, bahkan bisa lebih, bisa 2 jam. Nah kalau sekarang kesuwen sekarang katanya Mas Anton, datang makan, amplop masukkan kotak, pergi. Nah ini kan pragmatis banget, kapitalis banget ya. Kayak apa ya istilahnya, bahkan ya itu tadi istilahnya semata-mata koyoke apa ya istilahnya duit gitu loh. Kayak seperti di warung gitu loh.
pragmatis banget, kapitalis banget. Tradisi Jawa hilang. Ya. Untung rugi, hitungan untung rugi kayaknya. Hitungan untung rugi, sehingga si yang punya hajat itu pikirannya cari untung. Nah, yang buwuh akhirnya pikir gini, guyonnya gini, tuku soto 100.000. Kan makan soto sak piring, baik amplopnya buahnya 100.000. Wah, beli soto 100.000. Akhirnya kan seperti ini kan. Ini kan benar-benar hilang tradisi Jawa. Sangat saya sayangkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang siapa kalau nggak salah itu putranya Bungsu Anton di Kelenteng itu jadi pengantin. Wah, saya benar-benar tersanjung dan terkesima saya. Ini orang WNI keturunan Tionghoa. Ini mirip tradisi Jawa. Kita datang tuh nggak langsung makan, terus masukkan amplop ke kotak, pergi enggak. Kita disuruh duduk. Ada makanan, kita nikmati. Terus kita diajak berdoa bareng. Luar biasa. Tidak pragmatis, tidak kapitalis. Bukan soal berapa amplop yang kita berikan, tapi kita datang benar-benar memberikan doa restu. Untuk kedua pengantin. Inilah tradisi Jawa. Ternyata tradisi Jawa dan tradisi Cina itu ada kemiripan walaupun tidak sama. Sehingga saya sangat sayangkan ya kalau Mama bahkan ada yang menulis di undangannya itu mohon tidak membawa barang. Ini kan kaya-kaya kan nyumbang duit tok sing akeh. Wah, ini yang kita menjadi prihatin. Serat ulem yang semakin langka. Karena ya barangkali tergerus pemikiran-pemikiran kapitalisme, pragmatisme, ya, menjadi tradisi Jawa semakin hilang. Sehingga kalau di rencana di tempat kita besok, Mas, itu kita harapkan itu ketika hari pertama kita malam menggelar doa lintas agama. Karena diaku itu tidak, Sutrimo Rekso Budoyo ini kan mulai kita siaran di radio dan televisi kan dikenal orang budayawan. Sehingga kita coba tampilkan nanti ada doa lintas agama. Jadi kita tidak model teman-teman saya undang ke sini, suruh makan, pokoknya amplop yang tebel, masukkan kotak, selesai. Bukan itu. Saya benar-benar ingin saudara-saudara saya, teman-teman saya datang ke sini, doa bersama. Mulai dari agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, doa bersama di sini. Untuk kedua pengantin, untuk anak saya. Kalau soal suguhan ya mohon maaf seadanya. Terus hari kedua mulai ngunduh mantu siang itu pengantin datang dari Besan, itu nanti ada Subo Manggolo, penari yang ke tempat Kuadi, tempat mempelai. Setelah itu ada tari Serimpi yang merupakan sumbangannya putra-putrinya Mas Hadi, tari Serimpi. Jadi Mas Anton nikmati nanti tari Serimpi. Belum tahu. Nah ini nanti lihat ini putranya Mas Hadi ini, ada tari Serimpi. Nah yang datang itu diminta benar-benar menikmati dan memberi doa restu kepada pengantin. Duduk. Jadi tamu tidak langsung kita suruh makan, terus pokoknya amplopnya masukkan kotak, pergi. Tidak seperti itu yang kita inginkan. Benar-benar yang kita ingin doa restu pada pengantin. Nah, setelah tari Serimpi, terus ada tari Karonsih. Ini sumbangannya saudara kita Mas Eko Ujang. Mas Eko Ujang itu seniman hebat, sudah melanglang buana ke berbagai negara. Mas Eko Ujang. Nah setelah Mas Eko Ujang selesai, itu nanti ada tari Bapang. Ya, Bapang kalau nggak berskalan itu juga sumbangannya dari putrinya Mas Hadi.
baru lanjutan prosesi ngunduh mantu lainnya. Baru nanti para tamu diminta untuk makan bersama. Ya kita siapkan kursi sehingga kita tidak ingin mau makan kok sambil berdiri. Ini secara etika Jawa kan nggak boleh, nggak etis secara tata krama Jawa. Yang ingin kita inginkan adalah benar-benar doa restu dari saudara-saudara saya, para tamu-tamu saya, teman-teman saya untuk kedua mempelai, untuk kedua pengantin, untuk anak saya dan menantu saya. Ini yang kita harapkan untuk memberikan pencerahan. Ayo kita kembalikan lagi tradisi Jawa. Kita punya sendiri tradisi, kita punya sendiri ajaran yang lebih baik. Kenapa kita harus memakai milik orang lain yang belum tentu cocok untuk diri kita? Wong kadangkala ada nuansa Arab, ada nuansa Israel, kita tidak ngerti kok kadang-kadang itu. Cuman ikut-ikutan aja. Padahal kita sudah punya sendiri, kenapa harus kita pinjam milik orang lain? Nih, untuk bahasan ini cukup, ada lagi kan? Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang serat ulem yang semakin langka. Termasuk kita bahas tentang trap silaning ulem-ulem. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, bermanfaat untuk kita semua, terutama para pemirsa yang akan punya gawe ngerabek nih putra putrinya. Mudah-mudahan dengan tradisi yang baik, serat ulem bukan suatu paksaan, bukan suatu hutang piutang, nanti menjadi sarana tumuruning wahyu sejati, tumuruning wahyu kautaman, tumuruning wahyu kaluhuran untuk anak cucu kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kegiatan. Rahayu. Rahayu.